Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu e-bisnis dan e-commerce ya. Untuk pembahasan hari ini kita akan mengulas mengenai teknologi software dari e-commerce dan e-bisnis. Silakan untuk itu presensi kehadirannya disiapkan dan jangan lupa untuk mengikuti live stream di YouTube ya. Baik, saya akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu mengenai teknologi software e-commerce ya. Nah, jadi teknologi software e-commerce ini nanti akan terbagi menjadi dua bagian ya, di mana ada software yang terinstall atau diaplikasikan di server dan teknologi software yang diaplikasikan di klien ya, itu sebagai akses dari para pengguna e-bisnis dan e-commerce ke aplikasi dari e-commerce atau e-bisnis ya. Nah, yang pertama yaitu untuk pemrograman di sisi klien atau sering disebut dengan client side ya. Jadi pemrograman di sisi klien ini artinya pembuatan program ya dilakukan untuk para pengguna sistem e-commerce ya, di mana nanti mereka mengakses sistem e-commerce ya dengan dukungan atau support ya dari pemrograman di sisi klien atau sering disebut dengan client side ya. Nah, pembuatan skrip di sisi klien ini adalah merupakan program komputer yang ada di web dan dijalankan di sisi klien dengan menggunakan browser. Nah, jadi perangkat utama ya dari supporting untuk pemrograman sisi klien ini supaya bisa mengakses scriptingnya ya atau menjalankan scriptingnya, maka diperlukan browser ya. Nah, browser ini bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Chrome atau menggunakan beberapa browser lain seperti Safari ya, atau browser-browser yang mendukung yang bisa digunakan untuk menjalankan script sisi klien ini. Nah, di dalam pemrograman sisi klien ini nanti akan menerapkan konsep dynamic HTML ya. Jadi disebut dengan Dynamic Hypertext Markup Language ya. Kenapa disebut dynamic ya? Karena memungkinkan halaman web ini bisa disisipkan ya atau disematkan sebuah script ya, di mana script ini akan menjalankan logika atau algoritma tertentu ya yang dikehendaki di dalam sistem e-commerce ya. Nah, selain dari script yang disisipkan ini, terdapat pula script yang terpisah yang menjadi referensi bagi dokumen HTML didukung dengan CSS ya, Cascading Style Sheet ya. Jadi ada script yang dijadikan satu dengan dokumen HTML-nya. Nah, sehingga di situ nanti pemrograman scriptnya ini ada dua ya, ada JavaScript dan ada VBScript. Nah, nanti kalau script ini dijadikan satu dengan HTML, maka dia tidak terpisah ya, tidak dalam bentuk file terpisah, tetapi akan ditulis bersamaan dengan menuliskan tag HTML-nya. Entah itu bisa VBScript ya atau bisa berupa JavaScript. Nah, kemudian untuk CSS-nya atau Cascading Style Sheet-nya ini nanti akan dipakai untuk mengatur tampilan antarmukanya ya. Misalnya fontnya, warna fontnya, kemudian layoutnya, ya itu nanti bisa diatur menggunakan Cascading Style Sheet ya. Nah, kemudian ketika kita mengakses URL dan melakukan request web ya, maka halaman web ini akan dikirim ke komputer pengguna oleh server web. Jadi server web ini akan memberikan layanan yaitu berupa mengkompos ya, composing dari file HTML yang diminta, kemudian ditampilkan di sisi klien. Kalau nanti yang ditampilkan itu adalah script klien ya, nanti kita bisa membuka source code atau kode program dari scriptnya tadi dan kita bisa melihat kode programnya. Nah, ini jadi untuk script sisi klien ini tidak aman ya, artinya dia terbuka, jadi bisa diakses oleh siapapun yang membuka halaman web tersebut. Nah, nanti berbeda dengan yang sisi server ya. Kalau di sisi server diminta nanti akan dikompos. Pengkomposan ini atau penyusunan ini itu menghasilkan halaman HTML yang ditampilkan ke komputer klien
sesuai dengan permintaan dari pengguna. Ya, dalam hal ini adalah pengguna web e-commerce-nya, ya. Nah, kemudian nanti browser web dari pengguna akan menjalankan script dan akan menampilkan dokumen web berupa HTML apabila itu terdapat script client side, yaitu VB-Script dan JavaScript. Nah, kalau nanti scriptnya itu terpisah, ya, bisa juga nanti VB-Script atau JavaScript-nya ini akan ditaruh di luar tag HTML-nya, ya, tetapi masih dalam satu folder di halaman web itu, ya, sehingga nanti akan diarahkan path atau jalur untuk membaca script tersebut. Nah, ekstensinya biasanya .vb atau .js, ya, .vb atau .js. Nah, ini yang nanti menjadi client script yang ada di luar dari tag HTML, ya. Jadi dia berada di luar dari HTML. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemrograman yang sisinya adalah sisi server. Ya, jadi pemrograman sisi server ini pemrogramannya akan berjalan di sisi server, artinya di web server, ya. Nah, sehingga program web pada web server yang menghasilkan respon ini adalah jawaban atas permintaan halaman web dari klien, ya, yang nanti responnya ini akan disesuaikan dari setiap permintaan dari pengguna situs web tersebut. Nah, jadi yang diminta halaman berapa, yang diminta membuka katalog apa, yang dicari misalnya katalog dengan kategori elektronik misalnya, yang dicari katalog dengan kategori smartphone misalnya, seperti itu. Nah, nanti akan ditampilkan, ya, ke sisi klien di mana HTML yang diminta tadi itu dikompos terlebih dahulu, ya, dari sisi server, kemudian baru ditampilkan di sisi klien. Nah, untuk script dari bahasa sisi server ini, ya, bisa ditulis menggunakan bahasa pemrograman khusus untuk server side, bisa menggunakan PHP, ya, atau PHP, kemudian ada ASP, ya, Active Server Page, kemudian ada bahasa Java, ya, Java Server Page atau JSP, gitu, ya. Nah, sehingga script dari sisi server ini sering digunakan untuk menyediakan antarmuka, ya, atau menampilkan UX, ya, yang disesuaikan bagi pengguna web, ya. Jadi ada sementara dari beberapa situs e-commerce itu bisa di customisasi untuk para penggunanya, sehingga penggunanya bisa mengatur kebutuhan tampilannya, ya, sehingga memudahkan untuk pengguna itu menurut mereka bagaimana menggunakan web e-commerce ini dengan mudah, gitu, ya. Nah, script dari sisi server ini sering digunakan untuk memungkinkan juga pemilik situs web menyembunyikan kode sumber, ya. Jadi kode sumber dari sisi server side ini sudah tidak bisa dilihat. Nah, ini akan lebih aman, ya, dibandingkan dengan pemrograman sisi klien. Nah, sehingga banyak, ya, dari marketplace, gitu, ya, atau misalnya toko online, ya, atau web untuk perdagangan online, ya. Nah, itu menggunakan server side. Tujuannya supaya script atau kode programnya itu tidak bisa dilihat dari klien. Nah, jadi kalau nggak bisa dilihat dari klien, otomatis scriptnya akan aman, ya, dari peretasan, ya. Karena apa? Karena tidak terlihat, ya. Nah, inilah kelebihan dari sisi server side, ya, dengan menerapkan bahasa pemrograman sisi server, ya. Namun kekurangan dari sisi server ini bahwa klien itu selalu melakukan permintaan ke server untuk setiap konten, ya. Jadi di pemrograman server side yang belum menerapkan Ajax, juga belum menerapkan jQuery, itu, ya. Maka di sini memiliki kekurangan, ya, yaitu selalu melakukan permintaan ke sisi server. Namun demikian, kemudian ada teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan cukup satu kali saja permintaan di sisi server selama masih terhubung, ya, sessionnya masih terhubung dari klien ke server itu, ya, bisa disimpan dalam bentuk cookies. Nah, nanti ini adalah teknologi yang salah satunya dipakai untuk bagaimana supaya dari sisi klien dan sisi server ini bisa selalu terhubung,
ya. Jadi dalam jangka waktu tertentu itu bisa melakukan akses ke halaman web tersebut gitu ya. Kecuali kemudian tidak digunakan dalam halaman web tersebut ya, dalam waktu yang cukup lama, mungkin sedang ditinggal untuk aktivitas yang lain tapi komputer belum dimatikan, sementara komputer masih mengakses halaman web tersebut ya, dan nanti diminta lagi untuk melakukan login ulang ya. Nah, dengan demikian nanti setelah login ulang baru bisa menggunakan lagi ya. Nah, kekurangan dari sisi server ini ternyata memperlambat proses ya. Jadi ada permintaan yang berulang ya, ini akan memperlambat proses dan tentu juga akan lebih banyak membebani sisi servernya, sehingga server terlalu banyak melakukan layanan atau pemberian respon kepada para penggunanya. Mengingat halaman web toko online ya, marketplace itu yang mengakses secara concurrent, secara bersama-sama, itu jumlahnya cukup banyak ya. Nah, kemudian hadirlah teknologi AJAX atau sering disebut dengan Asynchronous JavaScript and XML ya. Jadi JavaScript yang tadi yang di sisi klien tadi kemudian dikembangkan lagi ya menjadi asinkronos ya, didukung juga dengan XML atau Extensible Markup Language ya. Nah, Extensible Markup Language ini adalah salah satu tools untuk menyimpan data atau disebut dengan database ya dalam bentuk teks ya, sehingga dia lebih ringan ya untuk diakses ya atau disimpan di server. Nah, konsep AJAX ini ya yaitu konsep klien yang memanggil server secara langsung untuk kemudian berinteraksi dengan objek yang ada di server seperti database tanpa harus melibatkan postback ya. Jadi di sini postback ini adalah nilai kembalian ya atau feedback ya atau respon dari sisi klien. Nah, jadi di sini tidak melibatkan postback ya. Sehingga script di sisi klien akan memanggil layanan web dan layanan web akan memproses permintaan dari basis data yang diakses tadi. Nah, jadi biasanya AJAX ini dipakai untuk menampilkan ya isi dari tabel yang ada di dalam basis data ya, untuk melakukan update dari sisi tampilan yang ada di halaman web ya. Nah, kelebihannya bahwa dengan AJAX ini hanya perlu refresh ya bagian atau layout tertentu ya, yang mengalami perubahan saja. Yang tidak mengalami perubahan, maka di situ tidak perlu dilakukan refresh. Ini akan mempercepat dari proses penampilan data yang update atau data yang terbaru. Nah, dari permintaan sisi klien ini ya bisa berupa mengambil atau bisa menyimpan data. Ya, mengambil data berarti menampilkan datanya di form ya atau di halaman web. Kalau menyimpan data berarti data yang ada di form di input ya, kemudian data itu disimpan di dalam database. Nah, kemudian panggilan AJAX ini sifatnya asinkronos ya, artinya sekali klien melakukan panggilan AJAX ke layanan web dan klien akan menunggu jawabannya ya, sifatnya adalah asinkron. Kalau sinkronos harus langsung mendapatkan respon ya dari web server ya. Kalau asinkron menunggu ya web server selesai melakukan prosesnya. Nah, sehingga layanan web akan mengirimkan tanggapan kembali ke klien ketika tugas servernya sudah selesai ya. Jadi respon dari server ini akan dilayani ya setelah tugasnya dari server itu selesai. Nah, caranya bagaimana atau metodenya bagaimana? Klien akan mencegat respon dan hanya akan memproses respon yang sesuai saja. Nah, ini ya tadi. Jadi respon yang diberikan oleh server itu hanya untuk tampilan yang berubah saja di klien ya. Sehingga AJAX ini membantu untuk agar yang sama tampilannya itu tidak perlu dilakukan refresh atau tidak perlu dimintakan kembali kemudian direspon ya dari server lalu ditampilkan. Nah, sehingga di sini nanti difilter ya, respon dari server akan difilter sehingga akan tampil di klien ya, hanya yang sesuai atau yang mengalami perubahan saja ya. Nah, kemudian teknologi berikutnya adalah jQuery atau Java Query. Java Query ini adalah terobosan yang signifikan ya dalam script di sisi klien
ya. Karena jQuery ini isinya adalah pustaka dari JavaScript yang memiliki kecepatan dalam hal aksesnya, ukurannya kecil dan kaya fitur. Nah, jadi jQuery ini hampir mirip dengan model view controller ya. Model framework dari satu bahasa pemrograman PHP. Nah, karena apa? Karena memiliki yang namanya pustaka ya. Jadi ada pustaka JavaScript di mana pustaka ini bisa digunakan ya, diakses oleh klien-kliennya ya, dalam hal ini server yang akan memproses ya. Nah, sehingga di sini jQuery ini bisa memanipulasi dokumen HTML, bisa melakukan penanganan terhadap satu event ya, misalnya event klik gitu ya. Nah, event klik di button ini nanti akan diproses ya oleh jQuery. Kemudian menangani animasi ya, dan juga Ajax bisa menggunakan API yang bekerja di banyak server, di banyak browser ya. API ini adalah Application Program Interface ya. Jadi Application Program Interface ini merupakan akses ya dari sebuah program untuk bisa membuka ya pustaka yang ada di dalam bahasa program tersebut untuk bisa digunakan ya. Jadi misalnya kalau di framework PHP ya ada pustaka login, maka login ini bisa dipakai ya, misalnya menggunakan email kemudian password, atau menggunakan user kemudian password tanpa harus membuat program kembali ya, karena pustakanya sudah ada atau disediakan. Nah, dengan kombinasi keserbagunaan dan ekstensibilitasnya, jQuery ini telah mengubah cara orang untuk menulis JavaScript ya, sehingga sekarang JavaScript menjadi lebih kaya dengan adanya pustaka-pustaka ini. Kemudian pustaka itu bisa dimanfaatkan, dipanggil ya dalam client script untuk menjalankan satu proses tertentu. Nah, untuk yang dicontoh misalnya di Visual Studio 2005 ya, Visual Studio 2003 juga ada sebelumnya ya. Ya, ini 2005 menyediakan toolkit ya berupa kontrol Ajax ya dalam satu set kontrol di script ASP.NET yang memiliki pemrosesan di sisi klien secara built-in ya. Built-in ini artinya sudah disediakan di dalamnya ya. Pada Visual Studio 2008 ya, Microsoft menawarkan layanan namanya WCF yang mendukung Ajax ya. Layanan web ini disederhanakan untuk callback Ajax asynchronous dan memerlukan sedikit script di sisi klien. Ya, jadi Ajax asynchronous ini sudah ada di teknologi Ajax tadi gitu ya. Di Visual Studio 2008 itu diterapkan Ajax ini ya. Jadi Ajax ini juga digunakan di produknya Microsoft ya. Kalau di Microsoft itu pakai VB.NET ya, ASP.NET, C#.NET ya, dan seterusnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah script di sisi klien ini pada aplikasi web akan terus meningkat dengan fleksibilitas dan kesederhanaan penggunaannya ya. Jadi semakin lama akan semakin fleksibel dan semakin lama akan semakin sederhana dalam hal penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana dengan konektivitas database ya. Jadi ini teknologi juga yang diterapkan di e-commerce ya, di software e-commerce, yaitu database, konektivitas database. Melalui konektivitas database ini, server dari database dan perangkat lunak klien atau web client ini bisa berkomunikasi ya. Misalnya membaca katalog ya, melihat isi katalog produk gitu ya. Nah, di sini klien akan menggunakan koneksi database untuk mengirim perintah dan menerima balasan berupa data dari server. Artinya sebenarnya ketika kita mengoperasikan user interface dari sebuah marketplace gitu ya, misalnya memfilter, menampilkan katalog produk, melihat katalog detail, itu sedang melakukan query ke dalam database dan mengakses data di dalam database, kemudian menampilkannya di browser ya. Nah, di dalam database ada field ini adalah unit dasar dari penyimpanan data, dan di setiap field ini biasanya berisi informasi
yang berkaitan dengan satu aspek atau atribut dari entitas yang dijelaskan oleh database tersebut ya. Jadi misalnya kalau di situ untuk mengakses produk ya, berarti katalog produk ini sebagai entitasnya. Atributnya dari katalog produk ini bisa nama produk, kemudian harga, satuan ya, merek dan seterusnya ya. Nah, setelah field ini ada kumpulan-kumpulan dari field ini akan membentuk record ya. Record ini berada di dalam tabel yang menyertakan informasi tentang hubungan antara berbagai field ya. Nah, sehingga sekian field itu akan menghasilkan record atau penyimpanan gitu ya. Misalnya kode barang, nama barang, harga satuan, merek, stok. Nah, itu kumpulan dari 5 field. Nah, 5 field ini membentuk sebuah record ya. Nah, kemudian kaitannya dengan koneksi ke database ya. Koneksi ke database ini disediakan driver ya, itu software pendukung untuk bisa koneksi, atau penyedia yang mendasari untuk kode koneksi tertentu ya, untuk pengalamatan dari database atau server tertentu dan dukungan autentikasi pengguna ya. Jadi pengalamatan ini karena apa? Karena mengakses server ya, berarti harus tahu alamat servernya. Kemudian konektivitasnya ini berupa urutan perintah yang nanti harus diberikan, dan autentikasi ini kaitannya sama user dan password untuk menyatakan bahwa yang mengakses itu punya hak ya. Contoh di sini misalnya koneksi dari SQL Server ya. Nama servernya di sini adalah SQL Work. Kemudian nama database yang akan diakses misalnya di sini common ya. Kemudian user ID-nya UID, ini membaca inputan dari webpage ya untuk form login. Kemudian passwordnya adalah PWD ya, PWD sama dengan password. Nah, ini adalah contoh dari query string. Jadi query string ini adalah bagaimana menuliskan perintah untuk bisa connect ke database, kemudian mengakses tabelnya. Nah, teknologi dari database untuk kaitannya dengan konektivitas ini ya, ada yang disebut dengan Open Database Connectivity atau ODBC. Nah, ini kita sebut sebagai middleware ya. Jadi ODBC ini merupakan aplikasi program interface yang bisa menghubungkan dengan berbagai jenis database. Jadi database jenis apapun ya, selama drivernya ada mendukung, maka bisa diakses ya database itu melalui ODBC. Nah, biasanya ODBC ini disediakan di server ya, sebagai application server yang ada di produk-produk dari OS server ya. Kemudian untuk database-nya yang terhubung ya, bisa berupa akses, bisa berupa database, bisa berupa DB2, kemudian bisa Excel, atau bisa teks misalnya ya, kalau hal ini dalam ini CSV ya, comma separated value. Kemudian bisa juga SQL Server, ini untuk yang volume database-nya besar, Oracle, kemudian Sybase ya. Nah, jadi ODBC ini sebagai API ya, Application Program Interface, yang bisa menghubungkan aplikasi dengan database ya. Jadi antar buka yang bisa menghubungkan aplikasi web, dalam hal ini adalah aplikasi e-commerce, dengan database. Nah, di sini aplikasinya ya, kemudian di sini ODBC. ODBC ini ada program interface-nya, kemudian ada driver yang mendukung database tertentu, misalnya di sini Oracle, kemudian ada Sybase ya. Nah, ini Oracle untuk database Oracle ya, RDBMS-nya Oracle. RDBMS ini adalah Relational Database Management System, jadi sistem yang digunakan untuk mengelola database yang berelasi ya, Oracle ya. Sybase juga demikian ya, menggunakan RDBMS untuk mengelola sistem manajemen dari relasi yang ada di database Sybase. Nah, kemudian untuk yang Java ya, kalau ini kecenderungannya adalah untuk Oracle, Sybase, SQL Server ya. Nah, sementara untuk yang Java Database Connectivity ya, ini untuk mendukung database yang versinya adalah versi Java ya. Nah, Java Database Connectivity ini juga merupakan API ya, Application Program Interface, untuk menghubungkan program yang ditulis dengan bahasa Java dalam database relasional.
Nah, JDBC ini terdiri dari sekumpulan kelas dan antarmuka yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. JDBC ini menyediakan standar API-nya untuk pengembang basis data dan memungkinkan pengguna API bahasa Java yang murni ya. Jadi murni bahasa Java ya, Java language. Nah, kemudian kalau kita lihat diagramnya di sini ya, ini adalah aplikasi Java, kemudian terhubung dengan JDBC Driver Manager. Ya, ini yang mengelola driver ya, software yang bisa menghubungkan dengan database ya di sini. Nah, di sini ada 4 bagian ya. Ada JDBC Native Bridge, ini yang menghubungkan dengan native driver dari database management system yang spesifik. Kemudian ini ada JDBC yang ODBC tadi ya, yang Open Database Connectivity Bridge ya. Jadi ini yang menjembatani. Kemudian baru ODBC driver yang tadi yang bisa kita gunakan ya. Jadi ODBC ini juga bisa di bridge ya, disambungkan juga dengan ODBC ya. Kemudian JDBC driver ini khusus untuk DBMS yang spesifik ya. Kemudian JDBC middleware. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, middleware ini sebagai model software penengah yang berada di tengah yang menghubungkan antara aplikasi dengan database. Dan middleware ini juga bisa mengkonversi ya, mengkonversi data yang formatnya dari database tertentu ke database yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga mendukung various DBMS ya, mendukung bermacam-macam database management system. Nah, kemudian DBMS-nya di sini ya. Jadi bisa tadi ya, bisa menggunakan Oracle, bisa menggunakan SQL, tapi disesuaikan dengan driver-drivernya. Nah, kemudian yang terakhir adalah session. Jadi di HTTP ini adalah sebuah protokol yang sifatnya stateless. Artinya bahwa setiap kali klien mengambil halaman web, klien akan membuka koneksi yang terpisah ke server web. Dan server akan secara otomatis tidak menyimpan catatan apapun dari permintaan klien sebelumnya. Nah, supaya nanti bisa tetap terhubung dan mempertahankan sesi dari setiap klien ke komputer server atau di browser e-commerce ke servernya e-commerce gitu ya, untuk membuka aplikasinya, maka di sini harus ada cara supaya itu bisa terhubung ya. Nah, di sini ada minimal 3 ya, sebutkan ada 4 di sini ya. Ada cookie. Cookie ini adalah server web yang bisa menetapkan ID sesi yang unik sebagai cookie untuk setiap klien web dan untuk permintaan berikutnya dari klien. Jadi cookie ini kalau diartikan itu kan makanan ringan ya. Jadi cookie ini sebenarnya sebuah file teks yang menyimpan ya data atau ID tertentu. Misalnya kalau dia digunakan untuk login ya, maka dia akan menyimpan username dan passwordnya, sehingga tidak perlu melakukan login ulang ke web tersebut ya dengan masukkan username dan passwordnya. Jadi username dan password selalu disimpan di cookie, sehingga ketika membuka halaman lain ya, maka tidak perlu login lagi ya, karena sudah melakukan login di background proses. Cookie ini nanti akan berproses untuk melakukan login secara otomatis ya. Nah, sehingga ketika kita ngecek email pun ya sama ya, menggunakan cookies juga. Jadi ketika kita buka inbox, kita membuka halaman spam, atau kita membuka inbox yang lain ya, nah itu sudah disediakan akses langsung di belakang layar yang didukung oleh cookies ini untuk bisa login ya. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah dengan field tersembunyi yang ada di form ya, dimana server web bisa mengirim field pada form HTML yang sifatnya tersembunyi dia bersama dengan ID sessionnya ya. Perintahnya adalah input type hidden. Nah, ini jadi input tipenya tidak tampil ya, atau tersembunyi. Namanya yaitu session ID, supaya ini bisa terhubung terus antara klien dan server. Kemudian nilai dari session ID-nya ini sesuai dengan session ID pada saat terhubung ya tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang ketiga bisa menggunakan penulisan ulang URL, yaitu bisa menambahkan beberapa data di bagian akhir dari setiap uniform resource locator yang mengidentifikasi sesi tersebut. Dan kemudian server bisa mengaitkan
pengidentifikasi sesi tadi itu dengan data yang telah disimpan tentang sesi tersebut. Contohnya misalnya ini di link URL ya, http kemudian //tutorialspoint.com/file.html koma. Nah, ini di sini ya, session ID sama dengan 12345. Ini nanti yang akan menghubungkan antara browser client dan server. Kemudian yang keempat yaitu objek HTTP session ya. Nah, di sini HTTP session ini disupport oleh bahasa Java, yaitu melalui servlet Java. Dia menyediakan HTTP session interface untuk mengidentifikasi pengguna di lebih dari satu permintaan halamannya. Jadi HTTP session sama dengan request.get session. Nah, ini artinya berarti setiap koneksi HTTP terjadi session HTTP, maka akan di request ya session tersebut ya, sehingga bisa selalu terhubung. Nah, inilah teknologi dari software yang menggunakan untuk digunakan sebagai software e-commerce ya maupun e-business. Di belakang layarnya terdapat teknologi-teknologi tersebut ya. Jadi ada JavaScript ya, ada VBScript, ada Ajax, ada jQuery, ada Session ya. Itu teknologi-teknologi yang digunakan untuk implementasi dari e-commerce ya, software-software e-commerce. Mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di live chat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya.